Ini burungnya teman-teman nih. Ini ya, tadi malam saya udah pegang dulu, dia punya otot itu sangat luar biasa ya. Ini ototnya seperti ini teman-teman, tuh nyembul. Ini yang saya bilang salangan itu ya. Ini burung salangannya mewah banget ya, selonjor panjang. Nah, ini juga lentur, nggak kaku. Ini yang bikin dia indah banget. Wah, ini yang ada turunan balap ini apa enggak? Berarti kakeknya ini. Iya. Kakeknya ini. Ini ada turunan balapnya ya teman-teman ya. Nah, ini ibunya istimewa. Nah, ini mas, darah ibunya mengalir deras badan ibunya. Nah, yang tukang ternaknya mana nih? Yang ternak ini. Nah, sini mas. Nih, si tangan dinginnya nih. Ini pertimbangannya apa mas? Boleh dikasih tahu nggak? Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Yohanan Baron di channel Merpati Baron Official. Kali ini saya sedang berada di dataran tinggi Dieng atau Dieng Plateau. Ini belakangnya view-nya indah banget. Namanya apa? Gunung Perahu. Gunung Perahu. Ini bagus banget ya. Dan saya tadi malam bermalam di sini benar-benar dingin banget ya, sampai tidur pakai penghangat. Oke. Di sebelah sana saya ada kandangnya Minato yang kemarin juara 1 di event P3MKBI Garuda Yaksa Temanggung. Seperti apa nanti burungnya kita cek, jangan kemana-mana. Let's go. Nih teman-teman, kita masuk. Hei mas, apa kabar? Selamat ya mas ya. Iya. Ini mau bikin konten tentang Minato. Lah, masnya sendirian apa sama teman-teman? Sama teman itu lagi pada. Udah di belakang. Nah. Langsung ke belakang aja ya, berarti ya. Oke, siap. Ayo. Lewat sana aja. Oh, lewat sana boleh. Ini pialanya. Sama saya ini pialanya. Gila. Ayo lewat sana aja. Mas. Katanya reot. Ya. Reot tapi burungnya istimewa. Ini jadi pakai kandang kayak semacam kamar biar rada hangat juga ya mas ya. Memang nggak kira-kira mas, dinginnya luar biasa loh. Kalau di Dieng memang ini puncaknya dingin di bulan ini ya? Sampai bulan yang akan datang. Saya tidur itu wah gila loh. Terus apa, tangan kena air ini kayak bener-bener beku loh. Iya. Terus dinginnya itu sampai nusuk tulang ya. Semalam kayaknya 5 derajat ya. Iya. Sekitar 5 derajatan ya. Untungnya itu belum minus ya. Nah ini kalau di sini kalau pas minus gimana mas? Kalau pas minus ini biasanya pakai ini penghangat. Oh pakai penghangat. Pakai penghangat. Oh tapi ada burung yang sakit apa gimana? Biasanya kalau udah 5 derajat pun kalau yang di luar udah pada ini kram gitu ya. Oh kram. Kram. Sempat ngalamin ada yang kram? Banyak kemarin kok. Yang banyak kan itu. Kram, tapi habis itu sembuh nggak? Sembuh kalau udah selang 7 sampai 8 hari udah. Oh, dia itu bener-bener kram ya, karena memang kemungkinan sendinya juga, saya juga sendinya pada iya. sakit, pada kaku memang. Masuk langsung boleh mas? Oke, siap. Banyak jagoan-jagoan lahir dari kandang sederhana. Ini piaranya memang segini toh mas? Kalau piaranya di sini kok. Ternak?
ada ternaknya. Ada ternak juga. Mm-mm. Kandangnya juga yang di temen ada. Ada. Mana burungnya Mas yang kemarin Yang sang kemarin, juara? Ini Minato. Kalau Minato. Dikasih nama Minat biar orang-orang pada minat. Minato itu terinspirasi sama serial Naruto kok. Oh, Naruto atau yang namanya Minato ya. Ini burungnya teman-teman nih. Ini ya, tadi malam saya udah pegang dulu, dia punya otot itu sangat luar biasa ya. Ini ototnya seperti ini teman-teman tuh, nyembul. Ini apa, tulang dadanya sampai melesak ya. Yang bagian sini nyembul banget. Dan memang teman-teman yang punya burung dengan otot seperti ini itu istilahnya udah punya kelebihan ya. Dia secara power itu dibanding sama musuh-musuhnya, untuk babak-babak atas dia akan kelihatan dominan sekali dibanding musuh-musuhnya. Kalau di saya sendiri ototnya kayak gini masih jarang ya, kecuali dalam kondisi tertentu kayak Bengawan itu dalam kondisi fit sekali dia mau ototnya kayak gini. Nih ya, ini kalau dipegang ini belahannya nih. Nah ini yang bikin dia kuat banget, tempur sampai akhir. Itu masih jedor terus ya kemarin ya Mas ya. Dari awal loh, nggak ada capeknya. Yang juara 2 punya Pak Fendi aja itu sampai apa, sayapnya itu sampai keter. Ini kemarin enggak kenapa-kenapa. Nah ini hari Senin kemarin udah ngecor ya? Apa enggak dicor? Kalau di sini nggak bisa ngecor. Kenapa? Karena kami kan petani, alah. ditinggal 3 hari udah di ladang udah kekeringan karena sekarang musim kering. Terus burung ngerawatnya gimana ini Mas sampai kayak gini nih? Selain dia memang otot itu genetik ya, selain bakat sama genetik, tapi juga harus didukung perawatan. Nah ini yang biar teman-teman tahu gimana sih cara mencapai otot kayak gini tuh gimana? Kalau mungkin kalau dibilang perawatan kok kami bisa dibilang nol kok, karena memang di sini kalau merawat burung jarang seperti orang-orang bawah. Karena memang di sini kan nggak bisa jemur juga nggak bisa. Paling kalau jemur ya 1 tahun ya cuma dapat 2 atau 3 bulan. 2-3 bulan loh. Sisanya kenapa Mas? Kan kabut terus kok. Kalau paling ada matahari setengah jam udah saya keluarin. Kok pas selesai ngeluarin udah teduh lagi. Oh, tapi ini panas ini hari ini. Nah ya, kalau bulan ini sampai yang akan datang Agustus juga mataharinya oke lah. Oh, berarti kesempatan buat jemur ini Juli Agustus gitu ya? Juli Agustus. Wah, tapi hebat loh teman-teman ya. Maksudnya dengan kondisi alam yang seperti itu dikasih kesempatan jemur cuma Juli Agustus, tapi burungnya bisa begini nih ya. Dan ini bukan lemak loh, ini otot. Dari latihannya nggak terlalu diforsir gitu nggak? Di sini gini kok, kalau di sini tuh kalau mau ngecor pun nggak bisa kok, karena memang di sini kan nggak ada trek yang terlalu panjang banget kan, nggak ada. Di sini pegunungan semua. Kalau mau ngecor mungkin dulu saya pas pakai MZ itu sering ngecor ke Lapak Jawa, karena memang sekarang kami petani terus sering ke ladang, terus itu kalau lomba pun ditinggal 3 hari di ladang udah acak-acakan gitu. Nah, tapi kalau burung kan, kalau kami burung mau megang burung itu kalau di kita itu udah jam 12 lebih kok baru dikeluarin dari kandang. 12 siang? 12 siang, karena pagi udah ya pagi di kebun kan, di ladang kan. Iya. Jadi rawatannya benar-benar
apa ya? Bisa dibilang nggak ada perawatan Iya, kok. iya rawatannya sangat apa sederhana ya, sangat sederhana sekali ya. Tapi bisa membentuk burung seperti ini memang memang pawitannya itu memang apa ya? Pawitan itu bahasa Jawa. Bawaannya memang burung bagus. Nih seperti ini ya teman-teman. Ini yang saya bilang salangan itu ya. Ini burung salangannya mewah banget. Ya, selonjor panjang. Nah, ini juga lentur, nggak kaku. Ini yang bikin dia indah banget, nyolongnya dari atas kolong sampai ke bawah. Nah, badannya berpunuk tuh, dan ini bulat kalau dari depan ya. Jadi nah, dan mengerucutnya enak banget nih, dadanya tambah kelihatan gila ini, mengerucutnya seperti ini nih. Nah ini kan nggak bisa, agak susah diterjemahkan ke kata-kata ya, tapi teman-teman amatin sendiri dia proporsionalnya ya seperti ini, ngerucutnya nggak terlalu lebar banget terus tajam, nggak dia gini memanjang. Dia punya ekor ini tipe nyendok ya, jadi nggak masalah mau ekor nyendok pun nggak apa-apa, ekor lurus pun nggak apa-apa, semua burung bisa juara asal memang bakatnya bagus, karakternya bagus, dan rawatannya juga bagus gitu. Tapi ini rawatan sederhana, tapi apa ya, mungkin jamu tetap ada, kunyit, kencur tetap pakai ya. Itu setiap ngeram saya pakein kok, karena memang sini dingin banget biar Ya. nolong kedinginannya itulah. Ya. Biar nggak kedinginan banget. Di saya juga kalau wah sini memang luar biasa, semalam aja saya itu susah tidur. Kalau di Tegal ini suhunya aja udah 23, 22, kalau malam itu udah dingin banget ya. Dan memang harus kencur. Tapi kalau nggak kena kencur ya burungnya pada pilek, pada meriang. Nah, tapi kalau burung Tegal dibawa ke sini ya ampun. Kalau burung sini dibawa ke sana, Belum dilepas aja, baru dijemur aja udah udah. ngap-ngapan. Ini bulunya udah kering, mungkin dia mau ambrol ya mas ya. Itu yang satu nggak nyopot kok kemarin. Ini? Kemarin pas lomba itu. Ini dia bulu 3 nih, bulu 4-nya baru copot nih. Oh pantesan kering, memang harusnya sih istirahat ya mas ya. Nah ini udah, ini bulu 5, bulu 6. Tapi nggak pernah ini kok, nggak pernah mabung si burung. Ya karena memang dipaksa main terus, jadi nggak mabung. Kecuali kalau diistirahatkan, nanti dia baru badannya kendor, nanti baru bulunya mau lepas. Capitnya ya, capitnya ini pendek. Capitnya pendek ya mas ya. Pendek banget capitnya, 1 jari tok. Cuma dia dia capitnya keras tapi tumpul, makanya itu otot capitnya keras. Jadi ilmu capit itu yang saya pelajari kayaknya nggak terlalu gimana banget, semua capit kayaknya bisa juara, bisa kenceng juga. Ini tumpul juga kenceng, kaisar tumpul juga kenceng, ada yang lentur juga kenceng. Cuma otot capit ini yang lebih jadi patokan saya sih, otot capitnya yang manteng gitu loh di tengah capit itu. Ini penonton saya suka yang aliran rabaan. Burung udah berapa rampasan ini ya? Itu mau 3. Mau 3 ya, pas tenaganya lagi bagus-bagusnya. Udah ada penawaran kemarin ya baru ini. Nanya, orang baru nanya. Terus ngucap harga? Saya belum ngucap harga. Tapi kalaupun ada yang cocok, losdol gitu. Iya. Ini rencananya untuk event CM berani nggak? Insya Allah berangkat ya. Tapi kalau saran saya jangan dadakan, jangan 1 giringan. Iya. 2 giringan, tapi angkernya pun di sana. Iya, biar penyesuaian. Iya. Beda jauh soalnya anunya. Iya beda jauh. Di sini di sini
Ini siang begini aja udah tadi di mobil 20 derajat. Ya. Kalau di sana siang, ini siang jadi siang panas, malamnya dingin. Siangnya itu suhunya 34-35. Jadi beda 15 derajat itu lumayan sekali loh. Cuma ya, yang penting banyak-banyak di dalam rumah lah. Ya tapi dicoba Mas, nggak usah takut gagal kan, buat nambah-nambah ilmu kan. Tapi nyatanya kan kayak garong CR kan juga bisa didingin sama di panas itu kan bisa kan. Terus kayak jenggot naga kan juga bisa. Nih burungnya nggak gede ya teman-teman. Segini nih. Ini kepelan saya nih, tapi kepelan saya gede sih. Nah segini tok. Tulangan memang tulangan yang bagus banget ya. Nah ini teman-teman bisa buat belajar nanti burung-burung yang kayak gini. Burung yang gini kalau ketemunya ininya bulat ya, ininya agak short nggak masalah. Nggak jadi masalah. Nanti teman-teman saksikan cuplikannya. Ini ya si Minato memang benar-benar mewah banget dan ngalahin garong CR ya di 3 besar ya kemarin ya. Beda-beda tipis ya Mas ya. Ini terus menu makannya apa aja Mas? Boleh bagi-bagi? Di sini palingnya pur sama jagung. Pakai pur? Purnya pur apa? Purnya pur imut kok di YouTube itu. Pur babi. Pur babi. Oh pakai pur babi. Kalau di sini katanya bukan pur babi tapi 551. saung galing. Oh saung galing namanya. Itu juga katanya pur babi gitu. Oh iya Ya, 551. saya ikut yang udah pakai itu aja. Tak dipakai ternyata ya enak kok daripada yang lain gitu. Iya, ya cuma jangan kebanyakan nanti gendut. Cuma memang protein sama kalsium memang luar biasa. Ternak juga pakai itu bagus loh Mas. Tulangnya bagus. Itu yang jualan kan jauh. Ya, kalau ternak memang ini. Kalau pas lagi beli banyak, yang pikan juga tak pakai ini tuh. Kalau pas sedikit ya, yang penting yang bayar dulu. Ceweknya udah telur belum? Belum kok, lagi di ini. Coba Mas biar ganteng, jadi ganteng. Masih ini kok masih giring. Biasanya memang nelurnya hari Rabu. Setelah Udah punya anak belum? udah di temen. Baru udah dilatih. Baru mau setengah jalan. Oh, setengah jalan. Ya nanti teman-teman kalau ada yang pengen anaknya ya nanti boleh. Itu wadone. Anaknya dijual kan Mas? Kalau ada yang mau dijual. Walah kalau saya dijual semua kok. Yang penting uang. Kalau alhamdulillah ya ternaknya alhamdulillah kalau sekarang agak enak-enak jadi penerusnya ya ada gitu kalau mau dijual. Ini kalau adik-adiknya ada enggak? Itu kan buat itu kemarin kan kakak-kakaknya itu 8 nggak pada jadi. Karena CC-nya over. Terus saya ini betinanya saya ganti sama adiknya ibunya yang 8 itu. Terus jadi ini kan saya cuma nganakin 3 karena kemarin udah bagus baru saya temuin lagi kok ya. Kalau sekarang sih udah pada jodoh. Iya. Saya ambil sampel yang barengan sama ini ada 3, yang satu bintang 9 keluar dulu, baru Minato, baru adiknya. Yang adiknya kemarin hilang, belum ketemu. Kalau bintang 9 itu apanya? Bintang 9 kakaknya. Kakaknya persis. Kakaknya persis. Sebapak seibu. Sebapak seibu. Oh juara juga kan itu sering juara ya? Alhamdulillah di Wonosobo ya. Iya. Kalau MZ itu bukan apa-apanya. Ini MZ bukan. Bukan. Kalau MZ bukan. Tapi memang banyak tangannya pencetak juara ya. Nih, ini burungnya nih. Kalau adiknya ini yang betina masih ada enggak? Adiknya cuma
dua kok. Hmm. Yang adiknya ini kan nelur cuma netas satu, terus betinanya nggak ada. Yang kembarannya ini sama kembarannya bintang 9 masih ada. Oh, Masih ada, yang Pak. sesarangnya ini ya. Heeh. Jadi ini teman-teman yang pengen ternak ya, kalau saya memang ngamatin memang dari, jadi saya tadi malam udah pegang dulu bintang 9-nya, terus yang keluarganya ada sepupunya juga. Ini memang keturunannya ini pembawa cc yang sangat-sangat besar ya, dan memang tadi disebutkan kakaknya 8 over semua ya. Over semua, nggak ada yang kepake ya, karena mungkin kok Ini juga pernah cedera itu awalnya? dulu udah 4 kali kok. 4 kali itu. Heeh. Walah. 4 kali kaki kok, tapi alhamdulillah nggak ada perubahan kok. Ya, Walaupun bandel, cedera. mentalnya bagus sekali. Terus ini coba Mas dipegang dulu. Ini betinanya masih satu jalur ya, masih saudara? Betinanya itu masih satu jalur juga. Iya, masih saudara tapi jauh ya. Nah, Ya. ini yang kelihatan ini memang di otot ya. Di otot ini top banget nih. Nah, ini kalau betina buat geber ya otot begini nih. Cuma dia lebih jatuh badannya. Nanti yang pengen yang dar-dar banget nanti nunggu anaknya ini nih. Dar-dar banget. Temen itu yang nyetin katanya ini sama ini kayaknya enak. Iya, masuk. Badannya juga satu tipe nanti, jadi larinya nggak kemana-mana. Ini kan badannya sama nih teman-teman. Nih ya, ini bisa diamatin. Jadi ini nyodoin tipe yang bentuk badannya sama persis nih. Cuma bulunya lebih bagus ini, kelenturannya bagus ini. Cuma kalau otot sana. Jadi nanti hasilnya sih sepertinya, kalau feeling saya hasilnya nanti bakal spektakuler. Nanti atasnya kalau yang dapatnya lebih lentur dari bapaknya nanti kayak yang ngedan lagi. Semoga bawahnya nggak kebanderan. Semoga dan bisa buat main lagi. Nah, ini di sini nggak ada anak-anaknya apa adiknya nggak ada? Adiknya ini paling kok. Ini tapi pindah sini biar hangat kok. Kalau di situ juga. Oh. Kalau udah apa? Giring tapi pindah ke situ. Jadi yang punya kandang sederhana jangan minder, karena memang ya selama rawatnya dengan hati dan tulus ya mencapai hasil yang baik sih, seperti di sini ini. Tapi kandangnya bersih banget ya, pakai karpet ini tujuannya biar hawa dinginnya lantai ini nggak naik, supaya hangat juga. iya, Caranya. biar dinginnya itu nggak naik ya mas ya. Iya, cara wong Jawa kene iku sing ninggoni men anget. Nih. Jadi ini nama timnya Tunggal Putra. Iya. Ini adiknya. Itu kakaknya. Oh, kakaknya. Ya sama, memang dia bakat di ototnya memang ngetop ya. Cuma dia ototnya memang nggak nyembul kayak si Minatonya. Tapi udah juara juga mas. Kalau juaranya banyakan yang ini. Banyakan ini malah. Cuma Kalau pas di itu sini, kebetulan event gede ya mas ya. yang itu event gede. Yang itu kalau di sini juga udah banyak, di Temanggung juga kemarin yang di Tumpang itu juara 3. Yang ini kemarin di event besar yang di Garuda Yaksa nggak kerja kok, karena hari Rabu saya lop kan, ini kakinya agak pincang. Oh. Pelan banget di Garuda Yaksa itu. Tapi begitu pincang itu ya pelan pasti sih. Iya. Bagus-bagus loh. Sama semua dagingnya, nama tulangannya, capitnya juga capit-capit sama.
Nah, nanti nih mulai dibikin lagi. Adik-adiknya mulai dibikin lagi ya, jadi induknya mulai temuin lagi ya. Udah dapat 5 lagi, terus tak pisah. Terus tak pisah lagi. Rencana ini 2 teluran lagi saya temuin lagi. Nanti saya kepengen nyoba juga adiknya yang cewek, karena saya buat bahan pikiran saya. Kalau nilainya berapa nanti bisa dibicarakan sendiri, tapi yang jelas ya kalau masih bahan-bahan gitu biasanya jual berapa? Kalau kemarin sih ada yang 15. Ada 15. Ya kisaran segitu kok. Tapi udah ngolong, udah apa baru giring? Kalau bahan udah ini setengah jalan. Oh, udah setengah jalan. Tapi kebanyakan kan kalau mungkin orang sini tuh kalau ambil burung dari saya itu kan masih biji kok. Jadi dia udah powernya bagus, terus ngelatihnya agak kurang. Saya burung di luar juga banyak kok. Cuman yang ambil dari saya kebanyakan pada nggak jadi karena cedera itu kok. Oh gitu. Terus kalau saya diambil lagi saya nggak enak kok, terus kalau ngelatihnya nggak bisa kan nanti saya juga yang kayak gini kok dijual atau gimana itu kan saya nggak enak. Tapi kalau pikan gitu, kalau baru jodoh itu dijual juga enggak? Atau kalau ada yang mau jual juga? Saya ini kok saya lihat orang-orangnya dulu kok, kalau memang kayaknya si pembeli itu bisa ngelatih. Nah, ini penjual top nih, sini nih. Saya kasih, tapi kalau yang masih pemula banget, eman-eman ya. Maaf gitu, pemula ya nggak kasih kok, kasihan. Karena memang udah kejadian seperti itu juga udah banyak banget kok. Banyak banget ya. Nggak ada yang jadi. Kan malu. Keren ini pedagang keren. Memang jadi memang hati-hati banget memang ya. Memang saya juga kalau jual burung kencang sekali, terus begitu udah tanya punya joki enggak, saya piara sendiri. Waduh, itu yang akhirnya ya kita kan juga pengen dijual, kan juga pengen prestasi kan. Iya, di sini juga pilih-pilih lapak banget kok, karena memang di sini kan dari tinggi langsung dari atas ya. Lepasnya kan dari atas. Kalau yang biasanya yang jadi malah yang datar. Kalau datar dia udah terbang dulu kan. Ya, powernya udah habis dulu buat terbang. Buat terbang kan nggak over banget. Biasanya yang nggak jadi biasanya ya cedera itu tuh. Ya memang sih kalau lapak penurun itu memang pasti cc-nya lebih kenceng ya. Iya. Pasti. Ini di sini nggak ada adiknya yang betina sama sekali, nggak ada. Nggak ada kok, paling bapak ibunya kalau. Bapak ibunya ada? Ada. Nah, kita cek sekalian. Mantap. Di luar apa di sini? Ini bapaknya yang ini. Oh, bapaknya ini. Oh, ini baru mau ditemuin lagi ya, nih. Kayak mau lompat keluar. Coba disenterin dulu nih, biar terang. Wah, bapaknya kayak alap-alap menugruk, Mas. Iya, ini burungnya besar banget kok. Wah, ini yang ada turunan balap ini? Apa enggak? Berarti kakeknya ini. Iya. Kakeknya ini. Ini ada turunan balapnya ya teman-teman ya. Gede. Ini coba gede, lebar banget. Nah ini ya, ini yang bikin salangannya si Minota cakep. Ini campuran ibunya juga dapat. Ini bapaknya kan lebar banget ya, tapi di anak-anaknya tadi enggak. Ini berarti ibunya agak keramping. Coba sih.
Tapi tulangan, capitan semuanya. Wah. Itu ya dulunya bermain Mas. Buat main bro. Prestasi juga. Enggak. Kepantaran ya. Apa Ini agak kurang lah. agak kurang. Kestabilannya agak kurang. Oh, ya karena masih ada darah balapnya ya. Iya. Jadi dari jauh memang dia sprintnya memang kencang ya. Nah, Nah, ini ibunya istimewa. Nah, ini. Mas, darah ibunya mengalir deras badan ibunya. Oh iya, ada cerita katanya burung pasar yang mana? berarti Bapaknya ini, enggak, bapaknya ini yang kakeknya. yang dari pasar, kakeknya ini. Berarti ini udah maksudnya udah cicit kayaknya. Oh, udah cicit. Tapi asalnya dari pasar juga. Itu burung satu diuter-uter sama kok Tapi ini keturunan apa? Bukan Ini pasar juga- lagi lah. Enggak, ini juga satu darah kok. Ini sama itu. Oh, satu Ya. darah. Itu dulunya memang ya burung itulah. Dari pasar itu. Pasar itu. Terus tapi beda betina diturun-turunkan terus ya. Ya, jadinya Wah, luar biasa. ini juga keluarga semua ini kok. Keluarga pasar. Keluarga pasar. Wah, ibunya memang istimewa, saya suka banget. Nah, kemarin sempat dipetel sama ini kan, Iya. ditemuin apa? Yang ini Iya. saya temuin ponakannya ini loh. Ponakannya ini. Jadi itu tak ditemuin sama ponakannya ini. Ya, Saudara lagi. saudara, Iya. saudara semua. Ini ya, tuh. Sampai ini ke bawah, tuh. Untuk betina ukuran kayak gini tuh, burung kayak gini tuh udah top banget ya. Ulangannya juga edan lah. Kalau yang pakai adiknya ini, pakai kakaknya ini, jantannya ini, Pakainya kakaknya ini. betinanya kakaknya ini. Ya, keluarnya gimana? Keluarnya yang 8 itu kok, nggak ada yang. Nggak, teman saya pun ngelatih nggak jadi kok. Kepantaran semua ya. Alhamdulillah. Ya, ini top banget nih. Ini berarti kakak adiknya masih banyak. Kakak adiknya masih, yang kakaknya itu masih 2 kok. Kakaknya ini masih 2 yang, tapi kalau yang keluar 8 itu kemarin mati kok. Mati semua. Mati ibunya. Oh, ibunya. Berarti kakaknya ini yang mati. Memang apa? Sebenarnya gini ya teman-teman, tanpa disadari mungkin ya, Mas ini udah, yang peternak itu udah menjalani proses rekayasa genetik walaupun tanpa teori, tapi istilahnya otodidak gitu ya. Iya. Nah, otodidak, dan itu memang naluri yang bekerja ya. Jadi nanti selanjutnya ini udah kalau udah produk kayak gitu, selanjutnya udah sambil merem, ini mau ketemu apa, ini mau ketemu apa gitu kan. Nah, yang tukang ternaknya mana nih? Yang ternak ini. Nah, sini Mas, nih si tangan dinginnya nih. Ini pertimbangannya apa Mas, boleh dikasih tahu nggak? Pertimbangannya. Ya, ini nemuin, ini kan bapak ibunya Minato. Iya. Secara keseragaman saya nilai baik sekali ya. Keseragamannya, maksudnya variasinya ya nggak jauh, nggak nyomplang gitu kan memang. Karena kalau udah berhasil ya kayak gitu. Jadi nggak ada yang, biasanya kan kalau yang asal-asalan nih, apalagi yang pada korban merek kan ya, yang terah medsos itu, anak ini ketemu anak ini, ya
hasilnya kan ngalor ngidul dulu ya. Nah awalnya ternaknya gimana? Ya memang pasti ngalor ngidul dulu. Awalnya yang ngalor Ya ngidul. terus cara pemilihannya. Cara pemilihannya ya kayak gini kok. Saya mau beli burung, jujur saya beli burung nggak mampu. Jadi ternaknya seadanya. Ya. Jadi modal feeling lah. Ya feeling. Kalau lihat di YouTube kan, oh ini katanya limbit apa itu, Ya. nah, wah ikutin aja. Berarti Coba. lihat di YouTube saya. Ya. Diikutin aja. Terus Aja. hasilnya waktu pertama kali ngelain breed itu, ngelihat saya yang lihat konten-konten saya, hasilnya gimana? Awal-awal. Kalau pertama ada yang jelek dulu kayak gini, Ya. tapi insya Allah pasti ada yang bagus. Jadi saya terusin, ya ada yang bagus juga. Nah, Jadi yang bagus kita putar, yang jelek terusin kita buang ya itu teman-teman. Jadi kayak kita apa ya? Kayak kita dulang emas ya. Dulang emas itu ya pelan-pelan. Nggak bisa kalau putarnya banter-banter ya. Emasnya katut kabeh. Enggak. Ya kan? Pasirnya kebuang, air kotornya kebuang. Nanti kalau udah dikasih air lagi, kurang lebih seperti itu. Nanti jadi sampai dapat yang bener-bener tinggal emasnya aja ya. Kurang lebih gambaran dari ternak seperti itu kan ya. Jadi kalau yang bagus nih nanti dipakai lagi, disilangkan lagi ya. Kan tetap ada yang keluar silangnya lagi, ya kan? Pasti ada. Pasti ada. Nah, itu yang jelek buang. Yang lebih bagus lagi itu pertahankan lagi teman-teman sampai sekarang Sampai kan. sekarang. Tapi terus terang ke gambar nggak mas? Mau nyetak burung seperti Minato itu gambar nggak dari pasangan ini? Kalau ini sudah ke gambar. Ya karena dia udah menjalanin. Sudah ke gambar dulu. Kan lihat YouTube, wah darah itu dar. Saya pertama nyetak burung dor itu kakaknya Minato dulu. Kakaknya Minato dulu. Yang 8 itu. Yang 8. Terus saya buat mau ikut lomba pas nasional ya. belum masalah. Nah, nanti pas Hadiah motor, hadiah liga ya. liga. Pas liga itu Masuk. saya bawa ini nih, pakai burung ini. Letus di Pecah. Mati. enggak. Oh. Ini Sayapnya kena. sayapnya patah. Terus ini nggak jadi kalau pakai burung kayak gini itu. Wah, ntar nanti saya kurangin sisinya pakai betina ini. Gitu. Kalau- Akhirnya malah lebih enak ya pas ya buat enak. main ya. Kalau pakai yang kakaknya itu nggak jadi. Lebih kasar ya. Jadi memang gennya udah. Kalau saya yang buatnya awalnya saya cari stabilos dulu karena saya indukannya Sapuleta itu tak pakai main tomprangan lepasan 6 kilo. Nah itu dulu trek kolongan itu nyampe 1,5 kilo, 1,8 kilo sampai. Terus ya semakin kesini kan jaraknya cuma tinggal 700, ada yang 600 kan. Nah itu kan otomatis badannya memang perlu yang kayak gini nih. Nah ini ya perubahan harus terus-menerus menyesuaikan lapangan ya. Kalau Jadi memang yang butuh memang badan-badan yang kayak gini. kalau kita peternak tuntutannya kan trek. Iya, kita menyesuaikan track ya. Menyesuaikan landasan terbang kita di mana posisinya ya. Kan? Iya. Kalau kita mainnya di Wonosobo misalkan, kalau kita terlalu stabil, Ya, dengar, ya kan? kita harus mengikuti lah. Iya. Kalau kita tidak mengikuti, Karena Wonosobo kebanyakan lepasan atas. lepasan atas. Itu. Kalau yang ini kalau lepasan datar, enak, justru enak, Stabil. stabil. Jadi karena burungnya paling 3 kolong, 4 kolong, Tingginya segitu. tingginya segitu. Tapi kalau gunung, takutnya itu Ya, bablasan sesene. bablasan biasanya. Ini mas, ini belum ditemuin lagi ya? Belum kok. Ini belum. Ya, oke nanti saya sambil lihat-lihat lainnya. Tapi teman-teman recommended kalau yang pengen. Jadi yang udah gennya udah kekal secara cc itu memang luar biasa semua dan saya ngeraba dan memang luar biasa lah. Jadi bukan saya melebih-lebihkan, enggak ya, memang saya juga nggak terima bayaran apapun. Cuma memang
saya pun peternak, jadi saya tahu, dan memang yang saya butuhkan saat ini yang otot-otot begitu untuk trek pendek sekarang. Tapi tetap saya jaga kelenturannya, jadi seperti yang ibunya ini kelenturannya memang udah enak banget, udah pas banget. Kalau bapaknya itu masih agak kaku nanti, tapi masnya saya yakin nanti setelah ini kalau mau keluar dari jalur, kalau mau belajar lagi, nanti bisa nemu burung yang lebih heboh. Amin. Nanti ya. Ini udah apa ya? Udah ngerti harus melangkah kemana nih Mas ya. Tapi ini yang kemarin itu kan yang pas kakak adik yang terlalu dekat itu Kak, anu ya, oh ada yang kakinya Ya cacatnya ada, kayak ya gitu. cacatnya keluar. ada yang bulunya sini. Nah, 14 itu. ya ada kelainan-kelainan, terus ada yang biasanya giringnya susah, Iya. ya kan, terus nanti giring baru sebentar, tahu nggak kenapa tahu berhenti, ya kan. Terus sering konslet itu pertanda kalau udah capek, tahu wong dilepas bolak-balik dari situ kok bisa muter gitu loh. Iya. Itu Kalau yang pasti itu harus sakit gitu. ya Mesti. sakit karena memang daya tahan tubuhnya lemah. Jadi memang untuk burung-burung yang gitu ya saya sarankan untuk sekarang buat persediaan pakan. Kalau buat main ya itu kendalanya, bisa sih bisa, tapi yang kayak itu yang sehat terus nggak gampang kena penyakit, dan itu baru bisa. Terus kalau sedarah biasanya ada penurunan massa otot Mas, ototnya dia nggak bisa yang gembluk kayak gitu loh. Iya. Bener nggak Mas? Iya, benar. Nggak, pasti ada penurunan. Terus ukurannya makin kecil, Makin kecil. terus nanti usia juga nggak panjang. Kalau yang betina juga masa bertelurnya itu nanti lebih pendek, jantan juga masa suburnya lebih pendek. Nah itu resikonya ya. Tapi kalau peternak kayak gitu kan kadang nggak bisa dicoba ya Mas ya. Iya. Dia kan nggak bisa dicobanya karena dia memang lemah secara fisik. Jadi Masnya ini yang jadi penentuan itu rabaannya. Yang kebiasaan lihat Minato, di sini lihat kakaknya, lihat saudaranya. Nanti kebiasaan rabanya seperti apa? Tanpa dicoba pun tahu. Gitu loh. Ya bener ya Mas ya. Gitu. Udah tahu kalau Tapi kalau milik sendiri kalau ini bakal kayak gini. Iya, ya bener. Tahu. Kalau saya milik orang lain ya saya nggak tahu. Pokoknya pegang punya saya aja, ini kayak gini pas semua kalau Itu kebetulan. Oke, segitu aja teman-teman. Saya juga harus mengejar lagi untuk memburu konten berikutnya. Jadi kemarin ini gini Mas, di Garuda Yaksa kemarin ya, saya senang banget walaupun saya nggak juara. Cuma juara 1 ring, indukannya dari turunan saya, dari angin putih, sapu angin ya. Semuanya memang sapu angin. Terus yang juara 2 makanya saya dari Temanggung, saya ke Wonosobo, ke tempatnya Pak Fendi. ya. Nah, itu bapaknya jalurnya Bom, itu dari saya. Bapaknya itu keponakannya Peterson. Nah terus udah nyampe Wonosobo ya, kesini ke juara 1 sekalian ya. Terus kemarin baru dikabari, kok ini yang dari Koyun ibunya, ini anaknya loh kok. Tanpa diduga-duga ternyata masuk 6 besar. Gitu. Termasuk yang punyanya Pak Fendi itu. Punya Pak Fendi ya, dia juara 2, yang satunya yang punya Mas Bayu juara 6. Terus yang Jogja juga Lemon Tiawan Hitam itu di 20 besar. Ya teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu perjumpaan kita. Saya juga harus kembali ke Tegal. Terima kasih Mas, udah boleh pegang-pegang, terus boleh dikasih tahu darah-darahnya. Semoga ke depan burungnya makin bagus-bagus, dan Amin. yang paling pengen cita-citanya tercapai, bisa juara di Pantura ya. Ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti salam merpati baron laka-laka ya. Siap. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat selalu berkarya dalam dunia merpati. Salam merpati baron laka-laka.